track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Jumpa lagi dengan Ibu Rina Maria Ulfa dalam pembelajaran kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 3. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tidak bosan dan berhenti mengingatkan, jaga kesehatannya dengan selalu menerapkan pesan ibu, yaitu mencuci tangan, selalu memakai masker, dan menjaga jarak. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang keajaiban perubahan wujud di sekitar kita. Contohnya, bertani garam dan pembuatan gulali permen. Nah, sekarang pada pembelajaran 3, kita akan belajar tentang pemanasan global. Pernahkah kamu mendengar istilah pemanasan global? Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global. Nah, kita akan membaca sebuah wacana yang berjudul tentang pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi pada suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa bumi ini berbentuk bulat dan terdapat 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Di kutub itu suhunya sangat dingin sekali, bahkan di bawah 0 derajat Celcius. Makanya di kutub itu terdapat gunung-gunung es. Jika terjadi pemanasan global, tadi sudah dikatakan akan mencairkan es-es yang berada di kutub utara dan kutub selatan tadi. Nah, kalau misalkan di batu es atau gunung es di kutub mencair, tadi sudah dikatakan akan terjadi bencana yang sangat besar, yaitu pulau-pulau yang berada di seluruh dunia akan tenggelam. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan itu semua tidak terjadi. Nah, kamu telah membaca tentang pemanasan global. Sekarang, tuliskan kosakata baru yang kamu ketahui dari bacaan di atas. Temukan arti kata-kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Silakan ditulis di tabel berikut ini. Ya, jika kalian sudah menemukan kata dan arti kata dari wacana tadi, sekarang kalian buat kalimat dari kata yang kalian temukan tadi ya, sebanyak 5 kalimat. Silahkan dikerjakan di buku tugasnya. Ayo berlatih.
Kita dapat mengurangi laju pemanasan global caranya dengan mengurangi pemakaian kendaraan seperti mobil ataupun motor. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa pemanasan global terjadi akibat polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan. Lakukan gaya hidup sehat. Gunakan sepeda untuk jarak tempuh yang dekat. Coba perhatikan yang dilakukan Siti dan teman-temannya ya. Siti dan teman-temannya ke sekolah naik sepeda. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah ke sekolah adalah 90 menit. Berapa jam waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah dengan bersepeda? Ingatkah kamu cara mengubah satuan jam ke menit ataupun sebaliknya pada pembelajaran 1? Sekarang kita berlatih untuk mengubah satuan waktu dengan bermain bingo. Mari bermain bingo. Yang pertama, bermainlah secara berkelompok. Tentunya karena ini pembelajaran jarak jauh, silahkan kalian bermain bersama anggota keluarganya di rumah ya. Yang kedua, guntinglah kartu yang ada di buku siswa. Ya, boleh difotokopi, boleh juga dibuat kembali menggunakan kertas HVS. Yang ketiga, setelah digunting, kocoklah kartu tersebut. Letakkan di tengah pemain dalam keadaan tertutup. Setiap siswa mendapatkan gilirannya secara bergantian untuk mengambil kartu. Siswa yang mendapat kartu harus menyelesaikan soal dalam kartu tersebut. Contohnya di sini soalnya 1 jam 15 menit sama dengan titik-titik menit. Jadi dirubah dalam satuan menit. Yang keenam, siswa yang dapat menjawab dengan tepat boleh memberi tanda silang atau tanda lingkaran pada bagan lakukan secara bergantian. Yang ketujuh, siswa yang berhasil menandai dengan benar dan membentuk garis, ya boleh garis ke atas, boleh miring dan boleh ya lurus ke bawah atau horizontal. Segera berteriak bingo. Siswa inilah yang menjadi juaranya. Bisa kalian lakukan di rumah ya bersama anggota keluarganya. Di sini di halaman 201 sudah ada contoh soal-soal yang bisa dilakukan dalam permainan bingo. Selamat bermain. Ayo mengamati. Menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Nah, kalau pembelajaran sebelumnya kita hanya mengubah satuan waktu, kalau sekarang kita mulai menjumlahkan satuan waktu ya. Di sini dikatakan pada siang hari Udin menyalakan lampu berapa anak-anak? 1 jam 30 menit. Dan pada malam hari 4 jam 45 menit. Kita bisa menjumlahkan satuan jam dulu ya. Tadi 1 jam ditambah 4 jam sama dengan 5 jam. Kemudian kita jumlahkan yang satuan menitnya, yaitu yang pertama 30 menit ditambah 45 menit sama dengan 75 menit. Nah, pada pembelajaran sebelumnya dikatakan bahwa 1 jam itu 60 menit. Berarti kalau 75 menit adalah 1 jam 15 menit. Jadi 1 jam 30 menit ditambah dengan 4 jam 45 menit sama dengan 5 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit. Sama dengan hasilnya adalah 6 jam 15 menit. Nah anak-anak bagaimana? Paham? Coba kita perhatikan contoh soal berikut ini. Edo pergi ke rumah paman naik motor.
Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman yaitu 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan yaitu 1 jam 55 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan dengan kendaraan umum? Nah, kalau tadi pada soal yang pertama kita menjumlahkan, kalau sekarang perbedaan berarti yang ditanyakan adalah selisih. Berarti cara yang digunakan kita mengurangkan atau pengurangan. Ya. Yang pertama, 1 jam 55 menit dikurangi dengan 1 jam 30 menit. Nah, cara pengerjaannya sama seperti penjumlahan, kita kurangkan yang mempunyai satuan jam dulu ya. 1 jam dikurangi 1 jam sama dengan 0 jam. Kemudian kita kurangkan yang satuan menitnya. Tadi berapa menit anak-anak? Ya, 55 menit dikurangi 30 menit sama dengan 25 menit. Jadi 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit sama dengan 25 menit. Nah, bagaimana dengan contoh soal yang ini? Sudah paham? Ya, mudah-mudahan sudah paham semua ya. Ya, coba perhatikan contoh soal berikut ini lagi ya. Hitunglah 8 jam 45 menit dikurangi 4 jam 55 menit. Langkah yang pertama di sini karena menit yang pertama lebih kecil dengan menit yang kedua. Dilihat ya. Langkah yang pertama kita ubah dulu satuannya ya. 8 jam 45 menit kita rubah menjadi 8-nya dikurangin 1 jam jadi 7 jam, sedangkan 1 jam itu 60 menit. 60 menitnya ditambahkan ke 45 menit. Jadi hasilnya 7 jam 105 menit. Nah, langkah yang kedua, selesaikan cara pengurangannya. 7 jam 105 menit dikurangi dengan 4 jam 55 menit. Hasilnya adalah 7 dikurangi 4, hasilnya 3 jam. Sedangkan 105 menit dikurangi dengan 55 menit, hasilnya 50 menit. Jadi hasil akhirnya 3 jam 50 menit. Ya, ayo berlatih. Ayo berlatih menambahkan dan mengurangkan waktu di bawah ini. Nomor 1 di sini kita beri contoh lagi ya. Soalnya adalah 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit. 7 jam ditambah 2 jam sama dengan 9 jam. 20 menit ditambah 30 menit sama dengan 50 menit. 9 jam ditambah 50 menit sama dengan 9 jam 50 menit. Jadi 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 50 menit sama dengan 9 jam 50 menit. Ya, untuk lebih jelasnya silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut ini ya. Mudah-mudahan kalian sudah paham ya tentang penjumlahan dan pengurangan satuan pada waktu atau jam. Ya, ayo mencoba. Kekuasaan Tuhan sangat luar biasa. Tahukah kamu posisi matahari yang sangat ideal dengan bumi? Posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Panas matahari tidak membuat semua air menguap. Masih cukup air di muka bumi ini setiap harinya. Setiap hari kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju setelah dicuci. Pernahkah kamu membantu ibu menjemur pakaian? Atau membantu melipat setelah kering? Lipatlah aneka jenis pakaian atau perlengkapan berbahan kain yang tersedia. Berlatihlah terus agar lipatanmu lebih rapi lagi. Kamu diharapkan sudah dapat melipat dengan rapi ya. Berilah tanda centang jika sudah dapat. Di sini ada sebuah tabel mengamati kemampuanku melipat. Nah, anak-anak, ibu yakin kalian semua selalu membantu orang tuanya di rumah ya.
terutama di sini dalam kemampuan melipat. Sekarang berilah tanda centang pada tabel berikut ini ya. Silahkan dikerjakan di buku tugasnya. Ya, usai sudah materi kita hari ini. Sebelum kita membacakan hamdalah, Ibu selalu berpesan tetap semangat dan rajin belajar walaupun kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh di rumah ya. Kita selalu berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita semua bisa berkumpul lagi di sekolah bersama Ibu dan teman-temannya dan teman-teman semuanya ya. Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.